Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga apa yang kita pelajari memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan semua orang yang mempelajarinya. Bab pertama. Keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan proses belajar dan mengajar. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara engkau, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Artinya, Allah akan mengangkat derajat para ulama, yaitu orang yang ahli dalam bidang keilmuan, sebab mereka sanggup memadukan antara ilmu pengetahuan dan pengamalannya. Ibnu Abbas radhiyallahu an telah berkata, derajat ulama itu jauh di atas orang mukmin dengan selisih 700 derajat, sedangkan jarak antara dua derajat, kira-kira perjalanan 500 tahun. Dijelaskan bahwa Allah memulai firman-Nya dengan menyebut zat-Nya sendiri, kedua kalinya menyebut malaikat, dan ketiga kalinya menyebut orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Cukuplah bagimu berpegang teguh pada ketiga hal ini, untuk memperoleh kemuliaan, keutamaan dan keagungan. Allah berfirman, sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Al-Fatir ayat 28. Dan Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Bayyinah ayat 7-8. Dua ayat di atas menetapkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah. Orang yang merasa takut kepada Allah adalah termasuk sebaik-baiknya makhluk. Dengan demikian, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepahaman terhadap ilmu fikih. Rasulullah juga bersabda, ulama adalah pewaris para nabi, cukuplah bagimu dengan derajat ini untuk memperoleh sebuah keagungan dan kebanggaan diri, dan cukuplah bagimu dengan tingkatan ini, untuk memperoleh kemuliaan dan panggilan yang agung. Ketika sudah tidak ada lagi tingkatan di atas tingkat kenabian, maka tidak ada satupun kemuliaan yang melebihi kemuliaan warisan tingkatan tersebut. Ujung dari sebuah ilmu adalah pengamalan, karena pengamalan itu adalah buah dari ilmu itu sendiri. Fungsi daripada umur dan bekal untuk akhirat nanti, barang siapa yang memperoleh ilmu, maka ia akan bahagia. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka ia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Suatu ketika di samping Rasulullah, disebutkan ada dua orang laki-laki, yang pertama adalah orang yang ahli ibadah dan yang kedua adalah orang yang ahli ilmu. Kemudian Rasulullah berkata, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, adalah seperti keutamaanku melebihi kalian semua. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita mampu mengambil segala manfaat, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.